Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga niat dan langkah kita di rumah mereka selalu mendapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita sampaikan salam kita selalu kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang istiqomah di salih akhir zaman. Dan semoga dengan senantiasa kita berselawat untuk beliau, kita mendapatkan limpahan rahmat husna dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kali kita biasa membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Lanjutkan bacaan kita terakhir surat Al-Alaq. Masuk ke Al-Wassiyah sekarang ya. Al-Tariq. Al-Tariq sekarang. Al belum kelar. Sudah. 11-nya belum. 11-nya belum. 12, 13, 14 belum. Baru Al-Alaq. Iya. Masya Allah, saya udah kelar. Oh, di samping dah di selain dah. Yang khairiyah apa saya ya. Tuh, Al-Alaq ayat ke 11. apa dia? Iya. Oh, di samping al-khairiyah udah main dua ya. Apa yang masalah? Temu 11. Temu ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Alladhi yaslan nar al-kubra. Alladhi yaslan nar al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza bis-suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, kita lihat hukum takbirnya. Bacaan ini surah Al-Alaq ayat 11 sampai ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajanna ada nun siddah apa namanya? Gunna. Jadi guna itu mari saya ulangin ya. Kan dengung saja. Guna itu apa definisinya? Suara yang keluar dari hidung ditahan ya. Kalau saya laki pengen digelutukan. Wa yatajannabuha. Jadi tiga tekan tak 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 pindah baru. Kalau buku tajwid dua hanya. Banyakkan dua ya. Tapi kalau saya pas laki pengen tiga. Dia terbiasa. Ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Buhal ada alif lam? Alif lam? Qamariyah ya. Alif lam ya, alif lamnya terbaca sukun ya. Ashqa. Ashqa mana apa? Oh, tinggi ya, asqa ya, mantap nih. Asli jadi ada huruf apa? Iya. Ya, ya, asqa ya. Alladhi mat yakin lain. Mat tabi'i. Kenapa dia? Harokat kasrah ke huruf? Iya, sukun. Nah, ya sukun ya. Kalau mat lain gimana Pak Muhammad? Masih ingat? Ya mati. Harokat fathah bertemu Iya. ya sukun atau Mati.
waw sukun ya. Oke, mantap nanti Bapak udah paham ya misalnya ya. Di pas IFA selesai, pas saya ke 16 selesai, kita akan evaluasi tadribat latihan lagi. Mengulang ahkamun nun sakinah wa tanwin. Hukum nun nasab dan tanwin nanti saya kasih ayat dicari semampunya berapa ya. Teori dua, Ustaz saya kayak nggak paham ya, udah mampunya semampunya. Yang penting saya punya gambaran. Ya, kalau sudah bilang nyerah deh, saya udah nggak konsen lagi, udah apa-apa. Yang penting bacanya. Ya. Jadi kewajiban kita Quran adalah baca sesuai tajwid. Kalau teori, ya menghafal itu nggak wajib, tapi bacanya yang penting. Karena kalau yang teori berarti harus, kalau pengen ngajar harus lebih paham tentang teori. Alladzi matobi yaslan alif lam samsia ya. Langsung ya, alif lamnya enggak kebaca, langsung masuk ke nun ya. Yaslan gunna annaro mat tabi'i ronya alif lam qamariyah kubenya apa? Sugro kenapa? Karena di ujung lidah. Lidah. Ayo. Huruf qalqalah yang asli mati sukun. Ya. Jadi kalau qalqalah 5 ya, masih ingat ya? Ba di toko. Ba, jim, dal, qaf dan qaf. Atau kalau istilah di kutubinya qatbu janin. Ketika dia sukun, asli mati, asli ya sukun, maka dia berlaku hukum qalqalah sugro. Dipantulkan sambil jalan. Makanya alladzi yaslan narul kubra ya, dipantulkan sambil jalan. Thumma kunna la mat tabi'i yamut mat tabi'i fiha finya hanya wala yahya. Oke, nanti kalau saya suruh cari matobi, kepaham ya? Ini vital nih. Matobi vital dalam sejarah apa? Kematan. Kalau matobi saja belum pas, belum paham, maka dipastikan mat wajib, mat jaris nanti akan bingung gitu. Masih ingat ya? Ada tanda matobi apa? Harokat fathah diikuti alif sukun, harokat dhamma diikuti waw sukun, harokat kasrah diikuti ya sukun. Ada huruf harokat fathah berdiri, ada huruf harokat dhamma terbalik, ada huruf harokat kasrah berdiri. Pernah ingat ya? Innahu ada dhamma terbalik kan? Nah itu matobi juga. Di dalam pengkhususan masuk ke mansilah wasiroh jabaran. Lanjut kita lihat qad aflaha qad qalqalah sugro kenapa? Asli sukun ya. Qad aflaha mal ifa hakiki kenapa? Nun sukun bertemu huruf ta di depannya. Masih ingat ya? Itu pekan depan kita bahas lagi fa ya. Man tazakka wa dzakara asma rabbih mata apa nih? Hi. Masih ingat? Pak Subur? Masih apa? Masilah qasiro. Masilah qasiro ya. Matobi'i yang melekat pada hak dhamir ya. Kata ganti hak ya, Robbi itu Tuhan ya, hinya kembali pada Tuhanku ya, Robbihi ya, itu masilah qasiro. Asal kata kosor pendek berarti 2 harakat. Kalau tawilah nanti 4 harokat, masilah tawilah. Asal kata tawil
panjang. Makanya jalan tol itu dari kata bahasa Arab towil, gitu, tol panjang gitu ya. Jalan yang panjang, towil, tol ya. Jadi banyak yang bahasa Indonesia ada serapan dari bahasa Arab hari ini. Ya kita nggak terasa aja. Ya. Pasal, oke. Bal tu'thiruna. Ini perhatikan ini tu ya. Tu ini hamzah sukun ya, bukan ain ya. Hati-hati kata kita badannya bal tu' ya, ain. Kalau sini hamzah, kalau hamzah apa? Cukup tak. Bal tu ada tak tu tiru. Bukan bal tu', bukan ain ya. Ada di sini ya. Tutir ya, apa tutir? Memilih ya. Tutir itu memilih. Ya. Oke. Bal tu'thiruna firuna mat tabi'i nal alif lam qamariyah haya mat tabi'i ad dunya adnya mat alif lam hayatan samsiah. Bagus ya. Dunia, nah dunia apa kita bahas nih dunia? Apa dunia? Hukumnya apa? Teorinya kalau lihat di teksnya nunsul ketemu ya, itu biguna kan. Tapi karena di satu kalimat dunia, kemarin saya ke ya saya ke berapa nih 11 ya. Ila idza kana bi kalimatin fala turjim ka dunya tumasin walin fala ya. Kecuali jika dia satu kalimat maka jangan diidghamkan. Apa itu? Ka dunya tumasin walin, dunia dan sinwan ya. Maka ini adalah jatuhnya idhar. Jelas. Kalau dilengkapi idhar mutlak namanya. Dunia, sinwan, kinwan itu beda jelas ya. Kinwan bukan kiwan bukan. Kinwan, sinwan, dunia. Oke. Wal akhiratu wal hanya mata apa? Matobi secara umum. Secara khusus apa? Secara khusus pernah diajarkan itu. Masih ingat enggak? Mad badal. Setiap a, i, u yang dibaca panjang dinamakan mad badal. Wal akhiratu khairu. Khairnya apa? Apa kamu? Khair mad li. Karena hak fathah kamu ya sukun ya. Khairu runya idgham bi gunnah. Dhammatain ketemu huruf waw. Jadi malam huruf waw masuk ke waw, diidghamkan ke waw dengan gunnah dan hidungnya. Nah, inilah contoh ya. Kenapa tidak semua gunnah dengung? Nih perhatikan makanya. Wal akhiratu khairu ya hitung ya. Khairu wa abqa. Apa definisi gunnah dengung? Wal akhiratu khairu masuk ke waw, melebur ke waw, runnya hilang masuk ke waw, ditahan itu. Khairu wa abqa. Ya, kalau istilah tajwidnya idgham ghair naqis, gunnahnya nggak sempurna. Ya, itu nama istilah tajwidnya gitu ya teorinya. Wa abqa qala inna nah hada hanya mata apa? Dannya mata apa? Lafi mata apa? Labis suhufil ula suhufi Ibrahim qala sudoro rohnya matobihi matobihi wamu matobihi sa matobihi sa matobihi keluar ya. Baik. Sampai ayat 19. Any question? Al-Tasal ada pertanyaan? Tafadhol, silakan. Kita dibaca
pribadi. Oh iya, Pak, hari ini mohon maaf, talaki sama saya tidak ada. Tapi kalau nanti talaki baca dengan santri rumah Quran tahfiz utuh ya, tetap ada. Tafadhol buat bacaan yang baca lancarin. Kalau saya mohon maaf hari ini tidak. Tiap pekan kedua insya Allah saya izin bagi sadar talaki ya. Tapi kalau talaki dengan santri rumah Quran utuh insya Allah tetap ada. Tapi pada Isa. Kan ada dia dikatakan Ustaz, kalau ada imam berarti kalau bacaannya dia harusnya 3 harkat, dia nggak sampai 3 harkat, 2 harkat aja berarti boleh ya? Boleh. Iya. Kecuali kalau dia nggak ada 2 harkat atau 3 harkat, dia di 3 harkat itu nggak boleh. Ya, saya tanya tuh dengan Ustaz saya, almarhum Ustaz Abu Samir Al-Hafiz. Ustaz, itu 3 harkat emang siapa itu, dari mana tuh? Saya diajari begitu dia. Karena apa, di lapangan nanti kalau saya ngajar ini ketika disuruh 2 harakat menempel semua jamaah, nempel loh. Misalkan ini terakhir ya, inna hada ini doang, inna hada, tapi ya inna hada. Kalau hitungan 3 pasti 2 kelewatan kan, masih lewat kan. Kalau 2 kadang-kadang nggak nyampe, cuma inna hada labis suhufil, pernah dengar gitu? Menempel doang. Inna, ada definisi guna apa? Menahan, bukannya menempel. Beda sama siddah. Kalau siddah itu tanda siddah, itu nempel dan nggak boleh tahan. Ya, kayak ilah, kata ilah, ya, ilah. Ilah itu kan alif, lam alif, ada siddah ya, benar ya? Itu kan siddah. Itu cara bacanya hanya nempel, tapi gak ditahan. Cukup illa, bukan illa. Tapi kalau guna mesti tahan. Maka kalau ada yang baca kayak inna, gunahnya inna hada lafisu, cuma inna hada, berarti nempel doang, gak tahan itu. Kurang kan, nempel gak tahan. Maka definisi guna itu tadi harus kita luruskan. Suara yang keluar dari ditahan, bukan nempel doang. Berarti kalau siddah, tasdid nempel saja, jangan ditahan. Ya itu yang akan terjadi di lapangan. Ya. Gitu Pak Mama ya. Kalau 2 ulama masuk inna hada, boleh silakan. Asal masuk ke hidungnya. Makanya ketahuannya. Cara kita mengetahui apakah kita guna sudah sempurna, pegang hidung kita ketika baca guna. Contoh inna hada. Kalau kita baca inna hada, kita harus berbicara nah itu berarti benar tuh, udah masuk ke atas. Tinggal tahan doang. Kalau masih inna, masih bisa ngomong berarti belum guna. Inna hada masih bisa, nanti belum. Tapi kalau susah, berarti sudah. Karena suara yang keluar dari hidung ya, ditahan. Nah itu. Kalau buku takbir biasanya dia 2 harakat. Kalau saya pengen 3 biar kita biasa. Yang lagi pilek-pilek bisa sembuh. Gatal-gatal dikit sembuh. Ya. Sekali lagi. Jadi gini, alhamdulillah setelah kita belajar tajwid ini makhluk dari panjang kita di hukumnya. Jadi kita tahu bahwa pas kita lagi pergi ke masjid itu kan ada orang haji itu keras. Kita tahu loh, kok bacanya man yaqulu birobbin. Bacanya begitu. Jadi kita dengar tahu. Itu alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita. Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah bersabda, barang siapa ya yang Allah cinta padanya, suka dengan orang itu, yufaqihu fid din, dia pahamkan sesuatu pada agamanya. Ketika kita nih ngaji, walaupun belum mahir ya, belum lancar, masih belajar, kita tahu nih, ya kan? Itu kan salah tuh. Nah itu berarti Allah kasih apa? Allah sayang kita, Allah kasih titipan loh. Allah menitipkan Quran ini pada kita, apalagi yang sudah hafal 30 juz, Masya Allah itu. Ya, itu Allah titip, itu saya mohon Allah media. Karena apa? Kejadian Pak ya, tahun 60 mungkin pernah dengar kisah ini, kisah nyata. Ya.
ulama kita yang mungkin diundang ke Vatikan, masih Paus yang kedua, datang ke sana Pak, ya, apa kata Paus? Kalian orang Muslim beruntung ya. Kenapa? Hanya kalianlah Muslim yang hari ini masih memiliki kitab suci yang orisinil, asli Pak. Dengan dia ngomong begitu berarti apa? Dikakui bahwasanya kitab Injil yang ada pada dia sudah ada asli. Makanya Allah jaga dengan para hafiz-hafiz hari ini. Kita pernah dapat hadiah dari Jepang Pak Quran, ya. Untungnya langsung kasih ke masyarakat. MUI manggil para hafiz, dicek, kacau baik ininya, dibakar Allah dan Insya Allah. Itu kalau kita nggak ada hafiz Pak. Makanya Rasulullah sedih Pak, ketika perang Yamama itu banyak para penghafal Quran sahabat Nabi wafat. Itulah yang umat mengusulkan, ya, mulai mengkodifikasi Quran, pengukuhan Quran. Karena apa? Kalau nanti orang yang hafiz 30 juz ini nggak wafat, siapa yang ngabitin? Mungkin hari ini Pak, Quran menyampai ke kita. Karena kan usia manusia berapa sih? Ya kan nggak ada yang hidup sahabat Pak. Ada ikan kalau sahabat lebih kan? Nggak ada gitu. Makanya Allah jadikan para penghafal Quran sebagai wakil yang menjaga Quran ini. Makanya alhamdulillah ya. Bersyukur pada Allah kita dikasih pemahaman terhadap agama ini. Walaupun baru tentang ilmu tafsir, ya, belum tafsirnya. Nanti salah ya kita belajar ya. Jadi selesai untuk hafal, kita masuk pada kitab Al-Lisan, tafsir perkata. Kita pengen kita baca Quran, tahu apa yang kita baca maknanya. Nanti kita mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, 2 juz saja. Al-Baqarah selesai, insya Allah sudah bisa kita paham tentang makna yang kita baca. Jadi semakin menambah kekhusyuan kita ketika sholat itu ya. Baik. Cukup ya Pak? Oke, tafadhol silakan. Ada lagi ya? Cukup ya? Betul, silakan yang ingin baca silakan, tafadhol. Ini ayat surat yang jadi apa? Jadi betul, silakan. Kurangkan semuanya Pak. Kode kurang mantul. Iya. Kurang tahan inanya. Inna baik ya, itulah depannya gunanya kurang ya. Jadi sabar dikit. Inna nanti masalah itu ya digantikan ya. Kalau bisa ya sudah lulus, gunanya kepalanya pasti lulus. Bisa kita ambil dari nilai yang terbaik lah ya. Jadi nanti teman-teman jamaah di luar pasti nggak masalah tuh gunanya, nggak masalah tuh yang lainnya gitu karena sudah selesai saya gitu. Atau lagi silakan. Betul. Siapa? Menyapa. Jadi kalau tasbih itu 3 harkat lah kira-kira? Enggak. 1 kali aja. Kalau ada yang bilang 2, illa nempel ya bukan lidahnya. Jadi kalau inna kan kita 3. Inna beda, inna kan guna yang tasdid. Dan saya bilang kalau yang selain guna ketika dia tasdid maka cukup nempel. Kalau yang guna nun dan mim tasdid, spesial guna itu kan 2 ya. Nun dan mim tasdid, maka berlaku 2 hukum.
Gunnah dan tasdid. Tasdid dulu, gunnah ditahan. Nah, jadi makanya ini lebih panjangnya. Bedanya tadi karena di gunnah. Selain nun dan mim bertasdid itu silakan untuk menempel. Gimana? Cukup ya? Betul, kamu silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Jelas bahwa makin bagus bacaan ini. Kamu rajin baca Quran ini. Rutin ya, baca Quran banyak ya, alhamdulillah. Jadi kuncinya ini lancar karena sering baca Quran. Kuncinya lancar dan benar baca Quran adalah pertama banyak baca Quran plus talaki. Oh iya, tatap muka guru soran. Jadi nggak mungkin lancar benar. Kalau lancar dong silakan, pasti lancar tuh orang baca Quran kamu baca sendiri. Tapi kata laki kuncinya benar. Kita nggak tahu kadang kita baca benar nih. Jika ada orang yang paham tentang Quran, kok dibaca aja ya. Kita tahu salah karena ada guru kan. Itulah pentingnya talaki. Tatap muka dengan guru, dibenarkan mana yang salah pada kita. Baik ya, alhamdulillah Bapak mau insyaallah teruskan ya. Semuanya buat semuanya. Baca Quran dibanyakin di rumah. Targetin sehari berapa halaman. Oh sudah senang, sudah enjoy hatinya apa dekat ya enak itu. Tambah lagi sampai akhir nanti terasa banget gitu. Ya Allah, Quran itu mempermudah semuanya, manfaat hikmah baca Quran banyak. Allah yang akan memudahkan usaha kita. Selain nanti, selain baca Quran kita kerja amanah dimanapun, Allah mudahkan. Jadi yang Allah ngatur jadwal kita dalam aktivitas sehari-hari kita ya. Bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur, dimudahkan semua. Baik ya, kita buka ini lanjut kepada materi matan tufatul akhwal kita tajwid 62 syair. Kemarin sampai pada syair yang ke-12 ya. Ini yang masih yang rendah. Sekarang masuk kepada syair yang ke-14. Benar ya? Ke-13 ya? Main 12 sekarang 13 ya? Sekarang 12 sudah. Udah main 12 sudah. Watani idghamun bi gunah ini. Tafkhim ya ini. Di guna bila gunah sudah. Sekarang 13. Wadzalithul iqlabu indal ba miman. Benar? Bi gunnatin ma'al ifai. Jadi yang ketiga, jadi hukum nun dan sukun, nun mati dan sukun, asal ahkamu sakinah wa tanwin. Yang ketiga adalah iqlab indal ba, hurufnya itu ba ya, pada ba. Mimma bigunnatin maka ya dibaca gunnah beserta samar-samar ikhfa. Jadi definisikan itu nun sukun atau tanwin huruf ba. Gimana cara bacanya? Gunnah ma'alifah digunakan dan ya disamarkan. Nah, kita lihat ya. Nah, teorinya itu ya.
ikhfa ini ikhlas ini paling banyak ada dua pilihan. Yang ketiga adalah ikhlas ya. Arti ikhlas ya. Ada dua ya. Ada yang membalikkan, ada yang mengganti. Nah, ini. Jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf atau dua ba, nah ini ya. Ikhlas cuma satu huruf ini. Jika nun sukun atau tanwin bermatain kasotain bermatain bertemu huruf ba, maka berlaku hukum ikhlas. Maka ikhlas itu dari kata apa? Qulub ya. Hati ya. Sifat hati kita manusia itu sifat hati apa? Bolak-balik ya, bolak-balik. Kadang kita iman tinggi, kadang turun gitu kan. Maka doa kita Rasulullah mengajarkan pada kita di ujung ba'da tahiyatul akhir, setelah selawat itu disunahkan baca apa? Atas juz terakhir ya. Nah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya. Apa? Iya, kita mohon hati ini apa? Tetap stabil ya. Istiqomah pada Islam. Karena tidak ke zaman ini. Masya Allah, ini hadis sahih. Pagi-pagi beriman, sore kafir. Sorenya kafir, pagi beriman. Jadi mudah sekali nanti ke depan nanti kita menggani, mohon titip ya anak kita ke depan nanti luar biasa ini. Ya, cucu kita, anak kita itu dibekali akidah dan keimanan serta keislaman yang luar biasa. Karena depan nanti hadis Nabi sudah terbukti ya, tanda-tanda kiamat 10 sudah muncul semua, 3 akhir. Yang kecil sudah hampir habis semua, kita semua. Ya, silakan buka. Kalau ada waktu kita bahas tentang hari kiamat, kita bahas sisi apa urutannya, insya Allah sedikit. Ya Allah, semua sudah jadi gitu kan. Tinggal muncul Imam Mahdi, Dajjal muncul, udah Isa turun gitu kan, insya Allah. Moga Allah berikan kita kekuatan iman sehingga hati ini tetap istiqomah pada Islam hingga kesamaan insya Allah. Kan maksudnya tadi Ustaz, pagi iman, bukan siang kafir, maksudnya kan bukan berarti kita keluar Islam gitu kan, bukan iya. Katakanlah syirik atau apa gitu. Iya, jadi kafir itu sebenarnya definisi kafir itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Iya. Jadi ada yang bilang murtad, ada yang jauh dari Islam, ya peramainya gitu ya. Jadi karena medsos luar biasa, ya. Karena ekonomi mungkin ya, mudah sekali. Di Cipanas itu ada, kalau pernah ke Cipanas itu di Taman Bunga Cipanas itu ada benteng Skelso. Saya mau main ke rumah Ustaz di sana, santai tapi seorang Husnul Khotimah Cipanas. Ustaz nanti aku jangan heran kalau keluar nanti banyak orang-orang yang pakai keren, warga itu. Yang keren mati keren. Mereka sudah murtad. Masa kampung ini hampir semua murtad, tinggal berapa keluarga yang belum. Di atasnya ada markas representasi terbesar se-Asia Tenggara. Maka kalau saya kaget itu ketika masuk, itu santai. Dulunya ada tempat kebaktian, ada sekitar 7 villa yang nggak laku lagi dijual. Karena saya tuh beli bikin pesantren Husnul Khotimah Cipanas. Yang apa tahu, yang Sabana tahu? Sabana Racikan. Nah, itu teman saya itu dia yang punya Sabana di di kemudian rumahnya. Dia beli buat bikin pesantren namanya Husnul Khotimah Cipanas. Itu ikhtiar kita untuk menjaga anak kita. Baik, bayar Alfania kita melebar kalau nanti ada pertemuan
sekali kita ngopi-ngopi di rumah saya juga kan ya Pak Yusuf ya. Ngumpul jamaah nih kali-kali ngumpul ya, kita bahas tentang misalkan sepakat nih tentang sejarah. Nah, itu sejarah hari kiamat kita di awal sampai kita kelarin gitu kan. Salam ya, saya undang lah ya ke rumah hampir kita ngobrol, kita pakai slide biar paham gitu tentang kondisi hari ini sangat-sangat menyeramkan gitu kan. Hadis Nabi fase kita pimpin ke kaum muslimin pada fase keempat hari ini, mulkan jabaliyah. Jadi an-nubuwah, mulkan khilafatul nubuwah, mulkan adon, mulkan jabaliyah, dan nanti kembali ini dari wafatnya Hajar Turki Utsmani 1924 tanggal 3 April sampai hari ini kita masih pada fase keempat, mulkan jabaliyah, raja yang menjolim kita nggak punya pimpin hari ini kaum muslimin. Jadi sebagai anak hidup hilang hidupnya kita, anak hilang hidupnya saja. Kalau orang muslim ada, Vatikan masih ada terus, Hindu ada, kita kagak ada. Tapi yang ngerinya masuk fase kelima, itu fase kekhalifahan lagi. Nah, kita nggak tahu ini Mahdi muncul. Nah, itu yang agak mengerikan. Tapi enjoy aja, hidup ini buat enjoy. Kalau kita yang tahu agak ngeri juga menghadapi kita. Ini hari ini kita lihat kondisi hari ini dunia Indonesia itu bagian dari kondisi akhir zaman yang sedang terjadi. Kita kembali, mohon maaf, al-iqlab dari membalikan atau mengganti ya. Contohnya apa? Atau aja ya, contohnya mimbar. Mimbar. Lihat sini, nun sukun ketemu huruf ba. Nah, iqlab spesial. Ada dua cara baca. Insyaallah yang sanadnya. Yang pertama, cukup ditutup bibir kita duanya. Mim ba'di. Mim ba'di. Gampang ya? Mim ba. Yang kedua, ada celah di antara bibir kita itu seperti ada apa? Kalau istilah hadisnya itu seperti ada rambut yang celah bibir kita. Maka agak terbuka dikit banget. Ya, agak min bang. Beda pertama, mim langsung tahan, tutup semua. Ini pakai Ustaz Salahuddin atau ya, beliau pakai yang kedua tadi. Yang dia salam ke Bapak Imam, dia kalau kelap dia pakai yang kedua. Dia ada celah, jadi enggak tutup bibirnya, enggak mim tapi mim bang. Nanti kalau teman-teman jamaah dengar imam kata mimbar, dia apapun yang nusuk ke mubah atau tanggung mubah, perhatikan dia yang ditutup bibirnya, apa yang ditutup atau ada celah dikit di antara bibirnya itu yang dikeluarkan. Ya. Sama, semua guna dalam 3 ketukan saya. Kalau 2 silakan. Min bang, min bang, ya silakan. Oke, alhamdulillah. Pas jam 7. Mohon maaf ya, kita lagi sama saya tidak ada hari ini. Selalu pekan depan kita lagi tapi tadi kita lagi untuk baca Quran, latihan lagi nanti besok sudah ya teman-teman ya dari Quran. Manfaatan buat lagi dengan sama-sama kita buat santri kita biar lancar insyaallah. Alhamdulillah yang benar datang dari Allah, yang salah karena kelemahan saya pribadi, saya mohon maaf. Kita akhiri biasa dengan tahlil dan salawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان